Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala rasulil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama saya muliakan dan kita muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para habaib kita, para kiai, para asatidz, para ajuman, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid yang baru saja memimpin Maulid Sintudura, yaitu Al-Habib Agil Al-Habsi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah rezekinya, keturunannya saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga Habib Ridho bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhammad Amin Al-Azamat Khan, dan para habaib lainnya yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para kiai yang hadir dalam kesempatan ini juga saya nggak sebutkan satu persatu, baik kiai lokal sini dan maupun interlokal. Ada interlokal Bu ya? Oh, zaman dulu ada interlokal ya? Iya. Di antaranya teman-teman kita yang hadir dari Jakarta, ada Ustadz Jamal, ada Ustadz Samiluddin Al-Bantani, dan para asatidz lainnya, juga tim hadro yang dari pimpinan Abah Agil yang hadir juga mengiringi maulid sehingga acara kita menjadi lebih syahdu. Amin ya rabbal alamin. Para kiai di sini yang nggak bisa saya sebutkan karena saya nggak dikasih catatannya. Kalau dikasih saya sebutin. Tapi insya Allah tidak mengenai rasa hormat taklim saya, wabil khusus pimpinan majelis taklim, majelis ratib marhabat Al-Ikhlas, yaitu Ustadz Latif yang tadi jadi idolanya ibu-ibu. Saya bingung tadi Ustadz Latif naik langsung pada senyum-senyum. Emang Ustadz Latif masih bujangan? Hah? Udah punya? Belum? Udah? Alhamdulillah. Mau nambah mungkin. Kita doain Ustadz Latif, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Juga sahabat saya, sebagai wasilah kita bisa hadir pada hari ini, ya, ini sahabat lama, ya,
Masya Allah melanglang buana sama beliau ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi warga desa Cimana siapa? Ginanjar. Desa Ginanjar. Kampung Cibalong, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar. Ya itu dia maksudnya. Parung Kuda Sukabumi, yaitu akhirul kiram al-mahbub ilallah Syekh Nur Hasan, mata Allah lituli hayati. Kita doain Bu ya, mudah-mudahan beliau sehat, rizkinya lancar, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Udah isi belum Teh? Hah? Udah. Berapa bulan Teh? Berapa bulan? Udah isi, alhamdulillah. Apa yang diisi? Kita doain mudah-mudahan bayinya sehat, mudah-mudahan lahirannya lancar ya Rabbal alamin. Dan yang terkhusus buat seluruh hadirin wal hadirat jamaah majelis maulid, majelis ratib marhaba al-ikhlas yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Ya Rabbal alamin. Semoga yang hadir dalam majlis ini, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah luaskan rizki kita, mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umrah, bisa bangun rumah, bisa bayar hutang. Oh, aminnya kencang pas bayar hutang ya. Dan mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah. Yang aminnya kencang sebelah kiri kan. Adil udah berapa kali Dil? Ya. Mudah-mudahan yang belum punya anak cepat punya anak. Yang udah banyak anak berhenti kenapa beranak? Ya, mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa mampir hadir di sini untuk kedua kalinya. Ya. Pertama di majelisnya Habib Muhajir Al-Hamid, di mana itu ya? Di atas ya. Alhamdulillah maulid tahun lalu. Ya, tahun ini alhamdulillah diundang oleh kawan saya. Sebenarnya sih bukan undangan untuk ceramah, undangan untuk mampir ke sini. Alhamdulillah. Kalau ceramah insya Allah guru-guru kita yang hadir di sini itu lebih mumpuni. Kiai-kiai di sini insya Allah lebih baik. Tapi insya Allah ini cuma pesan buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat buat bapak ibu, mudah-mudahan manfaat buat saya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun bulan Rabiul awalnya sudah lewat, hari ini tanggal 16 Rabiul akhir, udah setahun lebih, sebulan lebih dari Rabiul awal. Alhamdulillah terus maulid berlangsung setiap Sabtu, pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Alhamdulillah di mana tempat ada maulid baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa warga Republik Indonesia cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kudu dilestarikan. Alhamdulillah kita udah punya presiden baru, Ibu ya. Udah punya Bu. Siapa namanya? Prabowo. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan presiden baru kita ini presiden yang cinta kepada rakyatnya, wabil khusus kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah saya nggak panjang kalam. Tema kita bermasyarakat mengikuti akhlak ajaran baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhlak Nabi itu ada 3. Ada berapa, Bu? Ini bukan nomor pilkada, bukan ya. Kadang-kadang pas kalau kiai bilang begini dipoto, tuh didukung tuh dengan begitu. Ada 3 ya. Akhlak yang pertama akhlakul hasanah. Akhlak pribadinya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dilahirkan di 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah ya. Jadi zaman dulu tahunnya sesuai dengan pada saat itu terjadinya apa, tahun gajah ya. Saat itu pasukan Abraha, pasukan siapa? Abraha menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah bukan berarti Abraha itu nggak seneng sama Ka'bah. Beliau udah bikin Ka'bah di negerinya. Negerinya itu di daerah selatan, ya, kota Mekah. Bikin saingan, tandingan agar lebih mewah Ka'bahnya, lebih bagus Ka'bahnya, lebih cakep Ka'bahnya. Kagak laku-laku, sepi ya, sehingga lama-lama Abraha ini kesel, udah hancurin aja Ka'bah yang asli supaya orang tidak lagi ingatnya dengan Ka'bah yang dia bikin. Singkat cerita, karena memang Ka'bah itu adalah bangunan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini, bahkan sejak Nabi Adam alaihi salam terjadi penyerangan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha dengan burung. Kalau burung pasukan yang paling kecil tuh, betul, tapi dapat mengalahkan pasukan yang besar karena burung itu bawa batu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam surat Al-Fil, tahunnya tahun gajah. Di situlah baginda Nabi kita dilahirkan di tahun gajah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin. Lahirnya 12 Rabiul Awal, meninggalnya 12 Rabiul Awal. Ini nggak ada, Pak. Zaman kapanpun nggak ada yang bertepatan, karena memang spesial. Allah ciptakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-Mustafa, terpilih. Satu manusia dipilih dari sekian miliar manusia. Beliau terpilih sebagai Jainal Anbiya, pemimpinnya para nabi. Beliau namanya udah dikenal sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, di pintu surga udah ada tulisannya. Nabi Adam ketika di surga ngelihat tulisan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat Allah disandingkan dengan kalimat Muhammad, maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ma huwa ya Allah, siapa ini ya Allah, spesial, namanya disandingkan dengan namamu, artinya ini bukan sembarangan makhluk. Bu, leres Bu, tidur Bu, nggak apa-apa, tidur nggak masalah Bu. Ya, itu namanya, kita kan lagi di taman sorga. Taman sorga itu sejuk, ya. Makanya alhamdulillah orang nggak bisa tidur, bahkan pakai obat tidur masih belum tidur, gampang obatnya, datang khotbah Jumat, insya Allah tidur. Ya, begitu khotib baru alhamdulillah plek tidur ya. Itulah nikmatnya taman surga Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tadi ketiduran. Ya, masya Allah, nikmat. Jadi kalau yang mau tidur, monggo silakan.
Gak apa-apa ya. Insya Allah tetap yang tidur doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang melek lebih dikabul lagi. Amin. Ya Rabbal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keterangan kepada Nabi Adam alaihissalam, dia adalah nanti khatamun nabiyyin, berasal dari dirimu wahai Adam, cucumu. Jadi udah disiapkan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya jelas Muhammad atau Ahmad. Diceritakan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab sebelumnya, nama Ahmad atau nama Muhammad sudah dikenal dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Ini Masya Allah, ini namanya udah disebut oleh Nabi Musa, namanya udah disebut oleh Nabi Isa, namanya udah disebut. Bahkan mereka pengen jadi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya sudah Allah ciptakan di surga. Nurnya udah ada. Maka nur ini Allah taruh di Nabi Allah Adam alaihi salam. Nur Muhammad. Nah, kemudian Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, maka nur itu berpindah kepada Siti Hawa. Maka lahir keturunannya Nabi Sid, turun terus, nur itu pindah ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail. Nabi Ismail punya istri namanya siapa, Bu? Istrinya Ismail siapa? Kagak tahu. Ya, pindah ke istrinya Nabi Ismail, turun terus sampai ke Sayyid Abdul Muthalib, Nur Muhammad. Sayyid Abdul Muthalib menikah dengan wanita yang namanya Fatimah. Turun nurnya Muhammad kepada Fatimah, turun kepada Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini Masya Allah, ketika ada Nur Muhammad di dirinya, Masya Allah, Sayyid Abdullah itu dikenal oleh seluruh manusia saat itu di Jazirah Arab. Bahkan oleh perempuan manapun jatuh hati sama Sayyid Abdullah. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad. Ada nurnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka nurnya pindah ke Siti Aminah, ibu baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun gajah. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api Majusi ribuan tahun tidak pernah padam. Lahirnya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad, maka api itu padam. Berhala-berhala hancur saat itu. Dan seluruh orang-orang melihat dengan cahaya yang begitu besar, cahaya yang begitu berkilau, kelahiran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul yang pertama, akhlakul hasanah. Dirinya udah dari dulu Allah ciptakan akhlaknya baik, dan Allah abadikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau udah akhlaknya ya udah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dikotak-katik lagi. Ini akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kita bisa mencontoh beliau, ya. Walaupun kita diperintahkan, tapi nggak bisa 100%, ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Beliau itu contoh terbaik, dan contoh dari segi apapun juga beliau
ada. Nabi sebagai kepala rumah tangga contoh terbaik. Kepala militer Nabi contoh terbaik. Kepala negara Nabi contoh terbaik. Sebagai guru Nabi contoh terbaik. Apalagi sebagai panglima Nabi contoh terbaik. Sebagai bapak Nabi contoh terbaik. Sebagai suami Nabi contoh terbaik. Kalau kita mungkin salah satu bisa kita ikutin, nggak bisa semuanya. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya kita ittiba li sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita, semampu-mampu kita. Jangan kita mampu nggak dijalanin. Bu. Kalau bahasa Sundanya minum naon? Ibu biasa atau kalau tangan naon? Tangan kanan tuh bahasa Sunda naon? Katutu, katuhu. Tiasa tuh dengan katuhu. Tiasa tuh dengan katuhu. Nak. Tiasa. Lamun tiasa kunaon pakai tangan anu ono ieu. Naon anak kencang. Mohon maaf ini baru belajar hari ini nih. Kita mampu pakai tangan. Lupalah kita. Pakai katu, tangan katu, tapi kita pakai tangan kencang. Mampu kita, tapi kita nggak jalanin. Ini namanya kita ya coba nggak mau ikuti sunnah lamun minumna berdiri naon duduk berdiri naon bu bahasa tati naon calik naon tati bingung kan iya tati naon calik ikutin Nabi tati naon calik tapi kumaha atuh pada tati kalau minum tiasa tercalik minum tak kita dicontohkan ku abdi tah duduk sambil tangan kah bismillah. Ini contoh. Gampang nggak sunnah itu? Gampang nggak? Tapi pahalanya surga. Tadi saya sebutkan semua ini pasti ahli surga, amin. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk. Tuh, siapa umat Nabi? Kita bukan? Kita umat Nabi bukan? Alhamdulillah, umat Nabi itu semua manusia. Ketika Nabi diutus Nabi dan Rasul, itu semua umat baginda Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad, ya, termasuk yang belum dapat hidayah, itu umatnya Nabi Muhammad. Ini kita alhamdulillah udah dapat hidayah. Jadi kalau orang nggak ke masjid, ya, kalau orang nggak ikut majlis taklim, tapi KTP-nya Islam, dia udah dapat hidayah. Udah dapat hidayah. Tapi belum dapat taufiknya. Kita doain mudah-mudahan yang belum ke masjid bisa ke masjid. Amin. Ya Rabbal. Makanya bapak-bapak kalau ke masjid ajak-ajak. Ya. Tapi juga jangan belagu. Mau ke masjid lewat ada tetangga memang jalan ke masjid, tegur. Pak, ayo sama-sama ke masjid yuk. Kalau jawabannya, ya udah duluan dan ntar saya belakangan, udah jangan ditegur lagi tuh. Pasti kagak datang ke masjid. Ya. Jangan kita bilang, kita ditanya mau kemana? Lu kayak nggak tahu. Biasa gua kan ke masjid. Emang lu? Itu namanya sombong. Ya. Juga kalau ada orang udah taubat masuk ke masjid, udah dapat taufik,
datang ke masjid, kita ngeledekin, waduh bentar lagi beledek ini, tumben-tumbenan lo ke masjid. Ya, orang lagi dapat taufik kita ledekin, ya bu, bu, ya. Jadi insya Allah sunnah itu dapat kita jalankan, amin. Dan pahalanya surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Ini adik-adik dari pesantren Bait Al-Quran. Di mana itu? Subhanallah ya. Seneng Bu lihat wajahnya Bu. Masya Allah. Kita doain ya, mudah-mudahan pada jadi penghafal Quran semua. Doain anak saya juga lagi di Yaman, alhamdulillah lagi kuliah di Al-Ahqaf, baru masuk, mudah-mudahan betah bisa melanjutkan S1-nya di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya, doain ya. Memang kalau punya anak udah masukin pesantren, insya Allah. Bu, Ibu susah gak didik anak? Susah gak didik anak? Gampangan mana nyari duit? Bentuk. Oh nyari duit kan beli sagu di pasar, dikuel-kuel, digoreng jadi cireng. Tadi jual di situ juga laku, alhamdulillah. Tapi susah ngedidik anak. Kita belum tentu punya ilmu. Kalau kiai alhamdulillah ilmunya banyak. Bapak susah gak didik anak Pak? Pak, susah gak didik anak? Susah. Bikin anak gampang gak? Sambil tidur. Didik susah, bikin hayang gitu. Kumaha tuh. Ya. Makanya Pak, Bu, susah gak didik anak? Kita suruh suami kita kawin sama ustazah. Mau Pak? Oh. Mau gak Bu? Ya. Katanya mau anak jadi anak soleh-soleha. Kawinin suami kita mau ustazah. Ustazah ada yang belum nikah-nikah, kawinin. Pak, udah Pak nikah mau ustazah, biar kita nanti keturunannya Masya Allah anak kita jadi soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Habib Jaldi, Masya Allah ya. Berkah nih Bu Maulid ya, banyak duriyah Rasul, amin ya Rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Nikahin sama ustazah. Ayo ustazahnya ayah. Terus nikah tacan ustazah. Atas satunya. Yang kedua, kalau nggak bisa, ibu nggak mau, kedua titipin di pesantren. Titip sama kiai, sama ajengan, sama habaib. Tolong didik anak saya, supaya anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Supaya kita bisa masuk surga, bertemu kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mau ketemu Rasulullah Bu? Mau apa enggak? Insya ya pengen ya, karena orang yang cintanya Masya Allah, kita pengen ketemu orang yang kita cintai. Betul. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Jadi Ibu pilih cara yang mana? Pilih cara yang mana tadi? Pertama kawin sama ustazah suami kita, atau titipin di pesantren? Pintar bener ya. Insya. Jadi caranya mudah. Atiullah, ikuti Allah. Atiur Rasul, ikuti Rasul. Maka masuk surga. Minum gampang, makan gampang, tidur gampang, bangun tidur gampang, masuk WC naon WC. Masuk jamban gampang, keluar jamban, masuk imah, keluar imah, atau gampang.
Kalau kita punya niat ittiba li sunnati nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Jadi sunnah itu gampang. Kita ikuti Rasulullah, maka insya Allah kita dapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Amin ya rabbal. Ya segitu aja ya. Cukup ya? Cukup? Udah? Ini istri udah WA mulu ini. Dari semalam belum pulang-pulang. Kalau bulan Maulid bahaya, istri ditinggalin terus ini. Apalagi ke Sukabumi lagi, aduh. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan, keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Habis tadi udah Habib Agil bilang kabinabina, atau naon kabinabina itu? Kalau ngomong kebangetan ya. Hadirin wal hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contoh Nabi, contoh yang bisa kita contoh. Kalau kita contoh semuanya nggak mungkin. Bapak jago jadi kepala sekolah di sekolah, galak sama murid gak, sama guru gak, sama bini kayak ayam sayur. Betul-betul ya. Nggak ada yang bisa contoh Nabi 100%, tapi minimal kita berusaha mencontoh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini Nabi akhlaknya hasanah, Bu. Nah, nurnya Nabi Muhammad udah ada pada diri Nabi Muhammad, udah bersatu antara nur dengan jasadnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan ketika 12 Rabiul Awal, ketika Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurnya Muhammad berpindah kepada siapa? Kepada yang Rasul ucapkan, ummati, ummati, ummati. Ruhnya, nurnya Nabi kita Nabi Muhammad akan pindah kepada orang yang ittiba li sunnati Nabi Muhammad. Ini insya Allah kalau kita terapin, kita jalankan, insya Allah kita mau ngapain, mau dagang laris, amin. Mau ngapain juga kita gampang. Kenapa? Karena nurnya Nabi kita Nabi Muhammad ada di diri kita. Mau atau enggak? Mau apa enggak, Pak? Pak, hayang teu? Teu hayang. Hayang teu, Pak, Bu? Yuk kita ambil nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena udah disebarin nurnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dari Nabi kita Nabi Muhammad, ketika beliau ingin diambil ruhnya oleh Allah, beliau sebut kita ummati, ummati. Dan Nabi kita Nabi Muhammad mengatakan, ikhwanuk, ikhwanuk, ya ikhwanuk. Nabi udah ngomong, saudaraku, saudaraku, saudaraku. Jadi nggak usah diperdebatkan Habib bukan Habib. Ya Bu, Bu, sekarang lagi ribut nih di YouTube. Punya YouTube tuh? Nenek punya YouTube. Tuh terang nek. Eta aci-aci orang. Tetiasa ya. Rame, nggak usah diributkan. Bagaimana caranya kita menjadi saudaranya kanjeng baginda Nabi kita Nabi Muhammad, yang nanti Nabi kita Nabi Muhammad memanggil kita ya ikhwan, saudaraku. Ya Allah, jadi saudaranya Nabi Muhammad. Bu, Pak, jadi saudaranya Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, nahnu ikhwanuk ya Rasulullah, kami saudaramu ya Allah. Bukan, kamu bukan saudaraku, engkau sahabat-sahabatku. Siapa saudaramu ya Rasul? Nanti orang desa naon eta? Ginanjar, Kampung Cikalong, Kampung Cibalong, Desa Parung Kuda,
Kabupaten Sukabumi, itulah saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ada di pohon surga, namanya Tuba. Karena kata Rasulullah, orang yang nanti ketika dia tidak pernah melihatku. Ibu pernah lihat Rasulullah? Pernah melihat wajahnya Rasulullah? Pernah melihat tubuhnya Rasulullah? Pernah? Belum pernah melihatku, kata Rasulullah. Tapi dia udah cinta kepadaku, dia udah sayang kepadaku. Itulah orang yang tuba, summa tuba, summa tuba. Orang yang beruntung, beruntung, dan beruntung. Maka sahabat bertanya, ma tuba ya Rasulullah? Apa tuba itu ya Rasulullah? Itu tuba nanti pohon di sorga yang luasnya ketika kita ada ngiterin pohon itu 100 tahun juga belum kelar, Bu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ada di situ. Amin. Itu alhamdulillah. Tadi saya udah pesimis. Saya datang ke sini jam 12.30. Atau belum ada makhluk iya. Lewat. Atau pada kemana ya? Teh, udah diundang belum teh? Oh, tenang di sini mah, masya Allah. Pada soleh-soleha semua. Tahunya dari mana? Di sini mah belum ajannya pada sholat katanya. La haula wala quwata illa. Ini nggak usah dipertentangkan. Siapa? Cinta, udah kita cintanya sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Udah jangan diurusin, mau cinta Habib, gak cinta Habib, biarin aja. Yang penting jangan sampai kita tidak cinta kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsipnya, betul-betul. Ya, kenapa? Kayak namanya Habib belum tentu juga, ya nggak 100%. Ya bisa aja salah, bisa apa enggak, Bu? Bisa apa enggak? Bisa salah apa enggak? Bisa. Besok ibu ngelihat saya beda, betul apa enggak? Tahu-tahu pakai celana jeans, pakai kaos, pakai anting. Melihat, itu bukannya Habib Hakim. Ya, kita contoh yang sempurna. Siapa? Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Udah, jangan mikirin yang mana-mana, udah. Tapi tetap kita kepada orang alim, kepada orang yang insya Allah yang mengajarkan kepada kita agama, kita muliakan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Enggak mungkin kita kenal Islam kalau tidak melalui guru-guru kita. Maka kita muliakan guru-guru kita. Karena kalau kita muliakan guru-guru kita, maka itu sama saja kita mencintai baginda Nabi kita, Nabi Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi kita, Nabi Muhammad. Ulama pewaris para jadi jangan cium tangan, ya, masya Allah. Jadi hadirinnya lah, wal hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita ikuti, ya, nggak bisa semuanya, minimal yang semampu kita. Ketika kita lupa istighfar, minum pakai tangan kiri, astagfirullah, diingetin kemarin sama Habib Hakim. Ya, kita kan pengen sorga. Sorga bahasa Sunda naon, Bu? Oh, sarwanya. Sarwa itu daerah mana, Bu? Oh, Cisarua itu. Sami. Surga atau surga. Alhamdulillah. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhlaknya, hasanahnya Nabi ini udah memang ketetapan Allah. Beliau sejak masih kecil, ya, udah menjadi sebutannya Al-Amin. Dari kecilnya juga kelihatan, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Kalau kita kira-kira pernah bohong nggak, Bu? Seorang temannya. Atau ayah nama seberapa atau bohong na, Bu? Kehetang. Ya Allah, ya, Bu. Maka kita banyak istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, kita istighfar kepada Allah karena kita mungkin aja udah silap lidah,
udah berbohong, bohong-bohong yang kecil. Tapi kalau kita nggak istighfar, kebohongan yang kecil itu jadi kebohongan yang besar. Dan kalau udah jadi kebohongan yang besar, ya Allah Bu, kita bisa nggak dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya kok amin? Dapat surga amin. Astagfirullah. Naudzubillahi min. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi itu mempersatukan umat. Sejak dia remaja mempersatukan umat. Dulu banyak kabilah dan kerjaannya berantem, tawuran. Itu kerjaan orang jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada di sini tawuran berarti sudah masuk ke alam jahiliyah. Betul. Zaman Nabi itu kabilah pada bertengkar, berantem. Masya Allah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad menyatukan. Jadi kalau kita pengen mencontoh akhlaknya Nabi yang hasanah, kita pandai-pandai menyatukan. Sambung tali silaturahim. Insya Allah. Bisa Bu? Leres Bu, leres? Bisa? Insya awas ya, sama tetangga berantem lagi pulang dari maulid. Ya. Sama tetangga senyum Bu, senyumnya harus sama, kiri 1 senti, kanan 1 senti. Begini, semeringah sama tetangga. Senyum kepada saudaramu, saudaraku. Makanya mulai besok habis maulid ini senyum aja terus, di jalan senyum aja udah. Insya, yuk kita sama tetangga baik, amin. Sama tetangga sayang, amin. Ya Rabbal, karena sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad, akhlaknya beliau mempersatukan. Kalau ada orang memecah belah, berarti bukan akhlaknya baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi kita, ya Masya Allah, beliau seorang yang jujur, dagangnya jujur, Masya Allah. Nabi kita Nabi Muhammad dagangannya laris. Kenapa? Jujur. Beliau dagang dikasih tahu modal. Kalau kita coba dagang pisang tah, ya cau tah. Atas seberapa? Atau tekenging baji. Ditawar segini, aduh modalnya juga belum dapat. Padahal mah udah lebih. Betul. Nabi kita jujur. Memang benar, orang Arab tahu memang itu harga segitu, tapi subhanallah pemuda ini jujur sekali. Sampai saking jujurnya seorang janda kaya yang bernama Khadijah senang sama baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Bu, senang orang jujur apa enggak? Kalau dulu pilih suami karena jujur apa bukan? Jujur kan? Ibu senang dibohongin apa jujur? Kan senang dibohongin. Astagfirullahaladzim. Orang jujur itu Masya Allah berkah hidupnya. Maka kalau kita mau contoh akhlaknya hasanah baginda Nabi kita Nabi Muhammad, jujur. Gak punya apa-apa, jujur aja. Ya. Ibu-ibu, ya jujur, insya Allah nanti kalau ibu-ibu jujur, anaknya akan jujur, amin ya Rabbal. Yang kedua, akhlaknya Nabi akhlakul karimah. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW sama orang yang berseberangan, sama orang kafir, sama orang yang benci sama baginda Nabi SAW. Kalau masalah pribadi baginda Nabi SAW, beliau pemaaf. Apa Bu? Pemaaf. Ya, Nabi Muhammad SAW mau keluar dari rumahnya, dilemparin kotoran oleh orang Yahudi, nggak kena. Besok mau lewat lagi, begitu juga. Besok begitu juga. Besoknya nggak begitu. Kemana kata Rasulullah? Orang itu sakit ya Rasulullah. Ayo sahabat kita jenguk orang itu. Karena Nabi Muhammad menganggap dia benci kepada diriku, bukan benci kepada agamaku al-Islam yang mulia. Maka dijenguk oleh baginda Nabi SAW. Alhamdulillah,
itu orang Yahudi masuk karena akhlaknya yang karimah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bu, kita punya tetangga, kita lewat mesem, tahu mesem? Atau bahasa Sunda non? Mesem. Cemberut. Mumujang. Mumujang atau susah bener. Cemberut udah. Cemberut, lewat dicemberutin, besok lewat lagi dicemberutin, besok lewat, eta yang cemberut teteh aya. Kita nanya tuh kemana eta makhluk kemana eta? Cerik naon Bu? Cerik naon? Bu, cerik nangis sakit naon sakit? Hah? Nyeri. Lagi sakit itu. Yang cemberutin ibu lagi sakit, kira-kira ibu datang nggak ke rumah orang itu bawa makanan jenguk? Kemana itu orang? Kemarin dibawa ke puskesmas, sekarang di IGD, lagi di infus, kayaknya sih mau masuk ICU. Kira-kira ibu jenguk apa enggak? Mampusnya kapan? Naudzubillahimin. Bisa gak kita ikuti Rasulullah? Bisa gak kita ikuti Nabi Muhammad? Bisa gak? Bisa, gampang, tinggal nyetel HT doang. Nyetel HT Bu, kita bakal maut tuh. Bisa ibu duluan, abdi belakangan, atau sebaliknya abdi belakangan, ibu duluan. Sarwanya bisa gak? Kita semua bakal maut, bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apa yang kita bawa? Harta ke pamajikan, ke pamajikan tuh istri. Wah, boro-boro bawa pamajikan. Mau majikan maut mah teu maut wae juga nyandung deui. Ya. Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa amal kita, dan amal yang baik akan dibawa dan akan Allah berikan amal itu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal inilah yang sesuai dengan panutan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Nabi nggak pernah dendam. Nggak dendam sama tetangga, nggak dendam sama saudara, nggak dendam sama mantan suami. Mantan suami nggak dendam sama mantan istri. Sekarang kan enggak. Wah, kalau udah ini, wah, semua diceritain kalau udah mantan, betul apa enggak? Dia mah belum tahu aja loh, cerewetnya 12 setan.